Breaking news. Akhirnya player tempatan yang sudah dibocorkan ataupun yang akan didatangkan oleh Tunku Mahkota Johor sudah diumumkan ya, dan ternyata sesuai dengan dugaan, walaupun sebenarnya TMJ sudah memberikan taktikal lah ya agar orang tak terlalu fokus terhadap Shihan Hazmi mungkin ya untuk di Piala AFF, karena kita tahu Shihan Hazmi menjadi key player ya untuk skuad Harimau Malaya di bawah Kim Panggon. Kita ingat pasti rame juga di media sukan Malaysia ya, bola sepak, bahwa TMJ itu sempat cakap siapa Shihan, tak kenal ya. Itu kan kata-kata yang secara harfiah, masa si TMJ tak tahu ya Shihan Hazmi, itu pasti tak seperti itu ya. Dan akhirnya sudah diumumkan resmi bahwa player ataupun puzzle yang dibutuhkan oleh JDT untuk player tempatan adalah Shihan Hazmi. Ini menarik ya, ada Farizal Marliah, Shihan Hazmi dan juga Hasik. Yang menarik, apakah ini pertanda bahwa Shihan Hazmi ini akan menjadi suksesor dari Farizal Marliah ya, secara umur juga sudah tidak muda lagi ya. Dan ini menarik karena persaingan di penjaga gol pun ini akan sengit ya. Shihan Hazmi boleh dibilang tak muda juga ya, 25 atau 26 tahun atau 24 kurang lebih segitu ya. Tetapi kalau kiper kan boleh bertahan lama. Ini mungkin kalau performanya konsisten bisa 5 tahun ke depan. Ini masih kita tengok Shihan Hazmi di Johor Darul Ta'zim. Ini memang sedang performa bagus-bagusnya Shihan Hazmi, bahkan di skuad Harimau Malaya di bawah Kim Panggon pun Shihan Hazmi ini menjadi key player ya untuk. Nah ini menarik terkait kedatangan Shihan Hazmi ini, karena kita tahu Johor Darul Ta'zim sebelum ini sudah memperkenalkan player-player importnya ya. Yang terakhir ada Muniz dan juga Aribas ya, itu sudah diperkenalkan dan juga mulai pre-season. Aku tahu apakah Shihan Hazmi langsung join pre-season atau tidak ya, karena kan ini masih sebenarnya butuh waktu untuk recovery atau istirahat dulu selepas dipakai untuk Piala AFF. Nanti kita tunggu saja apakah Shihan Hazmi langsung join pre-season atau tidak. Nah yang menarik, bagaimana respon para penyokong terkait kedatangan Shihan Hazmi. Aku sendiri sudah update di Instastory ya, dengan datangnya Shihan Hazmi ini makin menunjukkan kedalaman skuad dari Johor Darul Ta'zim ya. Dan memang serius untuk musim 2023 ya. Untuk berlaga di Liga Juara-Juara Asia juga serius dengan player-player import yang didatangkan ya, termasuk player yang akan diproyeksikan untuk player tempatan yaitu Dos Santos, ditariknya kembali Diogo. Ini menunjukkan keseriusan dari Johor Darul Ta'zim ya. Ada Jordi Amat juga yang didatangkan. Ini menarik lah untuk kita tengok apa yang akan dipertontonkan JDT hanya di Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, Piala FA, tetapi juga atraksi nanti di Liga Juara-Juara Asia. Apakah akan ada peningkatan daripada musim lepas yang boleh dibilang adalah musim terbaik JDT sepanjang masa ya. Kalau capaiannya di Liga Juara-Juara Asia kemarin kan 16 besar ya. Nah musim ini seberapa jauh JDT boleh melangkah. Nah selanjutnya, bagaimana respon penyokong ya terkait datanya Shihan Hazmi yang diperkenalkan melalui video yang menarik ya. Kita tahu lah ya, JDT selalu memperkenalkan player-playernya itu dengan cara spesial dengan menampilkan video. Di sini Shihan Hazmi, kalau teman-teman udah tengok perkenalannya naik limosin masuk ya berkelas lah apa yang boleh diperkenalkan dari Johor Darul Ta'zim ini. Nah yang menarik respon soal penyokong ya, ada yang aku baca di kolom komentar tuh, bertambah lagi player yang tak boleh main di kita kehilangan lagi satu mesin untuk game bukan kalender FIFA ya. Karena kita tahu ya, Shihan Hazmi kemarin starting 11 kayak key player untuk skuad Harimau Malaya di Piala AFF. Dan kita tahu juga sikap dari Tunku Mahkota Johor ya untuk Piala AFF ini. Dan ada cuitan TMJ ini bahwa TMJ ini kayaknya tidak akan mengizinkan player-playernya untuk bermain di Piala AFF ya. Mungkin akan lebih tepatnya hanya untuk kalender FIFA ya, sesuai regulasi atau sesuai aturan. Tapi kita tengok aja nanti kedepannya seperti apa terkait hal tersebut. Banyak ya responnya, misalnya sudah menduga bahwa player yang didatangkan ini Shihan Hazmi, karena memang sudah banyak yang menduga, tetapi memang
itu sempat agak di ini ketika TMJ memberikan statement siapa Shihan tak kenal ya, itu agak membuat ini benar atau tidak TMJ datangkan Shihan, tapi ternyata memang benar ya. Ya banyak yang komen itu ya, siapa Shihan saya tak kenal ya. Nomor Shihan for Malaysia ya, tetap boleh dipakai Malaysia tentu di kalender FIFA ya, kalau kita tengok statement dari TMJ. Dan yang kalau aku tengok ya, profil dari Shihan Hazmi ini player yang punya mental baja ya, boleh dibilang. Ini player yang sampai di umur ke 26 itu karir beliau ini boleh tak biasa lah, boleh dibilang. Beliau sebenarnya pada masa mudanya cukup cemerlang dan sempat dipanggil juga tim beberapa kali memainkan untuk Malaysia bawah 23, kemudian sempat juga di tim nasional senior ya. Tapi memang ada beberapa perkara, kalau tak silap, kalau aku tengok dari beberapa di YouTube itu ada momentum ketika beliau mengalami kecederaan, dan yang paling pelik adalah paling parah ketika beliau mengalami kasus doping yang karena salah minum obat atau apa atau makan sesuatu gitu. Terus beliau itu kena hukuman 20 bulan kalau aku tak silap ya. Maksudnya kalau player-player biasa yang tak punya mental macam cedera yang parah kemudian sampai kasus kayak gitu ya, walaupun memang kalau aku tengok ini, koreksi ya teman-teman ya kalau yang tahu, itu gara-gara ya mungkin salah makan atau apa itu akhirnya pasti itu kena kasus doping 20 bulan. Harusnya tuh kalau player biasa itu pasti mentalnya jatuh, susah untuk kembali lagi ke performa terbaiknya. Tapi musim kemarin bersama Negeri Sembilan ya, performa Shihan Hazmi ini sangat mentereng ya, selalu jadi andalan Negeri Sembilan, dan Negeri Sembilan juga prestasinya cukup oke di Liga Super. Dan kalau di skuad kebangsaan bahkan beliau sudah menggeser Kalamuloh ya. Sewaktu beliau di PJ City itu Shihan masih di bawah bayang-bayang Kalamuloh. Tapi selepas beliau di Negeri Sembilan kemudian jadi andalan, bertemu lagi di skuad Harimau Malaya bersama Kalamuloh, sudah bisa menggeser ya. Dengan beliau masuk ke Johor Darul Ta'zim ya, apabila mendapatkan starting 11 atau mungkin mulai mendapatkan kesempatan bermain, nah ini pasti akan menegaskan ya posisi beliau untuk di tim nasional kebangsaan itu pasti akan tak tergoyang ya, karena secara usia juga sedang matang-matangnya ya, 26 tahun. Nah ini menarik, 26 apa 27 ya, kurang lebih segitulah ya usianya ya. Menarik lah untuk kita ikuti perkembangan dari Shihan Hazmi. Dan tentu saja dari Johor Darul Ta'zim sendiri, dari posisi kiper, pemain belakang ya, entar itu tengah, kanan, kiri, pemain gelandang ya, tengah, terus gelandang kanan kiri, depan, semua punya pelapis yang secara kualitas itu kita tak boleh cakap ini yang bakal jadi starting 11 ya. Karena boleh jadi ketika di training atau ketika sedang latihan sedang tak perform, ada yang lebih perform, itu nanti starting 11-nya akan berubah ya. Karena kedalaman squad yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim ya. Dengan kedalaman squad dari Johor Darul Ta'zim ditambah fasiliti kebugaran ataupun fitness yang mumpuni, ini akan membuat secara rotasi itu lebih mudah, dan akan membuat ya dari sisi kebugaran dan untuk mengarungi kompetisi dalam waktu yang cukup lama ataupun semua gelar kompetisi yang ada itu menjadi lebih mudah. Alternatif pilihannya tuh banyak gitu. Nah ini menarik ya. Siapa boleh cabar jadi tim musim ini menurut korang semua? Tulis di kolom komentar. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.